Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita diberi anugerah yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan puasa ataupun menjalani ibadah puasa ini dengan dalam keadaan sehat walafiat, lancar dan lain sebagainya. Dan juga untuk saya pribadi, alhamdulillah sekali pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi-informasi yang berkaitan dengan Islam, baik itu nanti tuntunan syariatnya, kemudian kisah-kisahnya, cerita-ceritanya ataupun hikayat-hikayatnya dan lain sebagainya. Alhasil saya usahakan di kajian-kajian di channel saya itu, saya usahakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik itu nanti hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Saya usahakan demikian. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini materinya tetap sama, yaitu adalah materi Daqaiqul Akhbar pada bab yang ketiga, yaitu pada zikril malaikah, penyebutan perihal malaikat. Langsung saja, i'lam annallahu ta'ala, di sini termaktub bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat al-kiram, malaikat mulia, jumlahnya adalah 4. Bisa dikatakan malaikat al-kiram ini merupakan malaikat ajudan khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping juga Allah memiliki malaikat-malaikat yang lain. Jadi bahasa kasarnya lah ya, malaikat al-kiram yang jumlah 4 ini sebagai ketua gengnya dari malaikat-malaikat yang lain. Siapakah malaikat al-kiram ini? Yaitu adalah Israfil, Mikail, malaikat Jabrail ataupun Jibril, kemudian yang keempat adalah malaikat Israil ataupun Azrail. Pada keempat malaikat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi memberi mandat supaya mereka ikut andil mengatur urusan makhluk, mengatur urusan alam dunia ini. Jadi apapun urusan makhluk, apapun hal-hal yang berkaitan dengan alam dunia ini, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada malaikat al-kiram supaya mereka ikut andil dalam mengurusinya. Orang-orang Kristiani akan berkata, berarti kalau Tuhan butuh bantuan malaikat, berarti Tuhan itu lemah. Maka jawabannya adalah kita tinggal balik. Justru sebaliknya, karena Tuhan itu mulia, maka sangat layak Tuhan memiliki bawahan-bawahan. Jadi biasanya yang menjadi bawahan itu adalah yang lemah, sementara yang jadi atasan itu adalah hal yang ataupun sesuatu yang kuat. Kalau dinisbatkan pada Tuhan, ya berarti zat Tuhan itu adalah zat yang kuat. Oleh karena itu memiliki bawahan, contohnya seperti malaikat al-kiram. Selanjutnya, untuk tugas yang diemban, malaikat Jibril adalah sahibal wahyi war risalah. Dikatakan bahwa malaikat Jibril ini nanti urusannya berkaitan dengan hal-hal yang berbau wahyu, berbau risalah. Seperti yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ataupun Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas dan nabi-nabi yang lain, yang menjadi tukang posnya di antara Tuhan dengan nabi-nabi itu adalah malaikat Jibril, ataupun berkaitan dengan risalah. Contohnya seperti ilham. Siapapun manusia yang ada di dunia ini, ketika dikehendaki oleh Tuhan untuk mendapatkan ilham, maka nanti yang mengirimkan ilham tersebut adalah malaikat Jibril. Jadi kalau wahyu itu nisbatnya kepada Nabi, jadi kalau bisikan Tuhan kepada Nabi ataupun perintah Tuhan kepada Nabi, itu namanya wahyu, teman-teman. Jangan sampai salah faham ya. Kalau bisikan Tuhan kepada manusia biasa, contohnya seperti saya ini, itu nanti disebut dengan ilham. Dan hal itu mungkin saja. Cuman
kitanya saja yang tidak terlalu peka ataupun yang tidak sadar. Untuk selanjutnya yaitu adalah malaikat Mikail, Jibril, Mikail. Untuk malaikat Mikail ini, maka tugas beliau adalah sahibal amtor wal arzak. Beliau ini ditugaskan untuk mengurusi hujan dan mengurusi berbagai macam rezeki yang ada di dunia ini. Nanti hujan disetting, apakah hujan hari ini itu lebat ataupun hari ini hujannya agak kecil ataupun agak reda. Nanti yang menjadi pelaksananya adalah malaikat Mikail. Demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan rezeki. Tanaman ini rezekinya dapat sekilo ataupun nanti tanaman ini bakal panen atau tidak, itu nanti urusannya malaikat Mikail. Selanjutnya adalah malaikat Israel. Untuk malaikat Israel, maka tugas beliau adalah sahib qabdil arwah. Ini pekerjaan ataupun profesi yang agak lumayan ekstrim. Kenapa? Karena malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa. Adapun pertanyaan yang sering saya dengar yaitu adalah terkait malaikat Israel ini adalah pertanyaan bagaimana cara malaikat Israel untuk mencabut nyawa seseorang ataupun mencabut nyawa yang mana orang yang mati itu lebih dari satu. Misalkan A, B, C ini mati dalam waktu yang sama tetapi berada di tempat yang beda. A misalkan ada di Indonesia, kemudian B ada di Amerika, kemudian C ada di Saudi Arabia misalkan. Ini 3 negara yang jaraknya sangat jauh dan ABC ini mati dalam satu waktu. Bagaimana malaikat Israel untuk mencabut nyawa mereka? Bukankah malaikat Israel itu cuma satu? Tentulah ini akan merepotkan karena jarak mereka itu sangat jauh sekali. Bagaimana cara menjawabnya? Maka cara menjawabnya di poin selanjutnya, yaitu adalah di poin pembahasan malaikat Israel. Teman-teman sabar dan tetap stay tune di channel ini supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Kemarin juga ada sempat bahwa sempat komentar teman-teman itu ya, bahwa materi yang ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini merupakan materi-materi yang kaitannya dengan tahayul ataupun hayalan tingkat tinggi. Untuk hal itu saya selalu husnudzon pada musannif ataupun pengarang kitab Daqaiqul Akhbar ini, karena beliau pengarang kitab ini bukanlah orang biasa, maksudnya bukan orang yang bodoh. Beliau adalah pengarang tafsir, pengarang sejarah, kitab-kitab yang berisikan materi sejarah ataupun kitab-kitab yang berisikan terkait tarikh. Jadi beliau adalah orang yang hebat, maka tidak mungkin karya-karya beliau sampai mengkhianati nama beliau. Artinya apa? Artinya tidak mungkinlah nama besar beliau kemudian memiliki karangan-karangan yang sifatnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pasti bisa dipertanggungjawabkan. Karena beliau juga merupakan pengarang yang handal, jadi intelektual Islam yang handal. Oleh karena itu saya selalu berhusnudzon. Untuk yang tidak percaya, ya silahkan, tidak masalah. Anda tidak berdosa kalau misalkan tidak percaya, asalkan itu masih berada dalam garis koridor akidah yang baik. Selanjutnya yaitu adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah sahibal qarni, yakni Asur. Malaikat Israfil ini adalah pemegang trompet sebagai tanda datangnya hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat sudah tiba, maka nanti trompet ini akan langsung ditiup oleh malaikat Israfil. Sudah, kemudian Ibnu Abbas berkata bahwasanya anna Israfil alaihissalam sa'alallah ta'ala ayyutiyahu quwwata sab'i samawatin, bahwa malaikat Israfil ini meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, request secara khusus supaya malaikat Israfil diberi kekuatan
setara 7 langit. Jadi meminta kepada Allah, ya Allah berilah saya kekuatan setara dengan kekuatan 7 langit, 7 bumi, kekuatan angin, kekuatan gunung-gunung yang ada di dunia ini, kemudian kekuatan astaqolain, yaitu adalah alam manusia dan alam jin. Jadi seluruh kekuatan manusia dan seluruh kekuatan jin berikanlah kepadaku wahai Allah, kata malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil juga meminta kekuatan yang dimiliki oleh seluruh hewan buas, baik itu singa, ular piton dan lain sebagainya. Dan semua request ataupun semua permintaan yang diajukan oleh malaikat Israfil semuanya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil malaikat Israfil ini sekalipun tugasnya memegang terompet ataupun bersiap untuk meniupkan terompet, beliau memiliki kekuatan yang dahsyat sekali. Kekuatan yang setara dengan kekuatan 7 langit, 7 bumi, angin, hewan buas, dan apalagi ini gunung-gunung yang ada di dunia ini. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai makhluk ataupun kita sebagai manusia tidak layak bagi kita untuk menyombongkan diri, sombong kepada diri sendiri, sombong kepada orang lain, ataupun sombong kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita cobalah sedikit berpikir, sekuat-kuatnya kita masih kalah kuat dengan gajah. Sekuat-kuatnya kita pasti kalah kuat dengan yang namanya gajah. Asalkan gajah yang besar ya, gajah indukan, bukan gajah yang baru lahir. Kemudian seberani-beraninya kita, seperti apapun berani kita masih tetap takut sama yang namanya singa. Kita masih merasa takut, kalaupun toh tidak takut, setidaknya pasti kita merasa khawatir pada yang namanya singa, macan, dan lain sebagainya. Setinggi-tingginya kita masih kalah tinggi dengan yang namanya jerapah. Oleh karena itu hendaklah dalam setiap hal, dalam setiap kondisi kita bersama-sama untuk saling tawadu, rendah hati, kemudian lembah lembut, kemudian wajah yang ceria kepada siapapun, kepada diri kita, kepada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak kita merasa sombong. Atas dasar apa? Atas alasan apa kita merasa sombong? Kalau dalam Al-Quran disebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim masih ada yang lebih alim lagi, yaitu adalah Zat yang Maha Alim, Allah Subhanahu wa taala. Atau kata anak muda, setinggi-tingginya gunung masih lebih tinggi rumput yang ada di atas gunung itu sendiri. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah, diberi pertolongan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi manusia yang rendah hati, menjadi manusia yang pemaaf, menjadi manusia yang memiliki hati yang selalu husnudzon kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, hanya itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan hari ini. Untuk hari selanjutnya kita bahas malaikat-malaikat yang lain. Diharapkan teman-teman tetap stay tune di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, teman-teman sekalian dalam keadaan sehat juga, diberi anugerah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.